Kafka pulang dengan wajah lelah di malam hari. Dia pergi ke kamar anak-anaknya yang sudah tidur. Maafkan ayah, nak. Tidak punya waktu untuk bersama kalian karena masalah kantor. Kafka mengecup kening anak-anaknya. Ayah. Zidane bangun. Ayah, kenapa baru muncul sekarang sih? Maafkan ayah ya. Hidung Zidane kembang-kempis. Kok ayah bau telur busuk? Ayah habis kecebur di got ya. Kafka menyeringai. Iya, itu tandanya ayah harus mandi. Zidane masih mengikuti Kafka sampai ke kamarnya. Ada apa lagi sayang? Yah, kenapa bunda nggak tinggal sama kita? Saat berada di ambang pintu Kafka berlutut. Mengelus kepala sang putera. Kamu kangen sama bunda? Yah, kok temanku bunda sama ayahnya tinggal satu rumah, tapi ayah sama bunda kok pisah sih? Ayah lagi berantem ya sama bunda? Tanya Zidane dengan mulut manyunnya. Kafka tergelak ringan. Kamu sudah semakin besar dan mengerti keadaan sekarang. Nggak boleh loh ya berantem lebih dari 3 hari. Ayah udah gak teguran sama bunda lebih dari 3 hari. Itu kan ada hadisnya, barang siapa yang tidak bertegur sapa lebih dari 3 hari maka akan mendapatkan kerugian bahkan bisa masuk neraka. Kafka menguatkan lagi tawanya. Ya Allah nak, kamu sudah mengerti hadis. Tahu dong, bunda kan selalu ajarin kita. Oh tadi hadis riwayat Muslim dan Abu Dawud, terus sahih lagi. Kafka saja tak sampai ke tahap itu mengerti soal agama. Ia memeluk anaknya. Maafkan ayah ya. Kalian mau ketemu sama bunda? Tadi sih udah ya. Serius. Tapi cuma sebentar. Terus bunda bilang kita gak akan ketemu dulu. Bunda ada bilang mau kemana? Selidik Kafka. Tadi kan Zidane dengar-dengar Tante Dina bilang, bunda mau nikah. Apa? Kafka melotot tajam. Tangannya jadi termor dan dadanya bergemuruh hebat. Nyaris oksigen tak bisa ditarik dari indera penciumannya. Nikah? Zidane jangan bercanda sama ayah. Zidane gak bohong loh ya. Bohong itu kan dosa. Nanti kalau dosa Zidane numpuk, Zidane gak bisa masuk surga. Kafka membeku di tempat. Pikirannya semakin kacau balau. Masalah perusahaan, anak, dan sekarang kabar itu membuatnya tak bisa berkata-kata lagi. Tibalah di hari pernikahan Fazila dan Bilal. Pernikahan itu diadakan dengan konsep menyatu dengan alam. Tidak ada tenda. Hanya saja area pernikahan yang memakai lahan pesantren disulap seperti negeri dongeng. Bernuansa putih dengan mawar segar yang melilit di setiap tiangnya. Wah, Masya Allah, mewah sekali ya pernikahan anak Gus ini. Pasti miliaran. Beberapa tamu yang masuk ke gapura menuju kursi tamu pasti membicarakan kemegahan acaranya. Sementara Fazila yang berada di ruang rias tampak gemetar. Faz. Dina menggenggam tangan sang sahabat yang sedingin es. Kamu gugup. Fazila mengangguk. Apa kamu yakin Faz? Dina rasanya tak bisa melepaskan sang sahabat dengan keputusan yang terburu-buru itu. Doakan saja aku akan bahagia dengan Mas Bilal, Din. Fazila mengenakan mahkota dan gaun putih yang indah. Dulu Fazila ingat sekali saat menikah dengan Kafka tidak seindah yang dilakukan Bilal. Apalagi yang kamu pikirkan? Dina bisa merasakan ada sesuatu yang membuat kerjapan mata Fazila tampak mencurigakan. Bismillah, ayo Din. Fazila minta diantarkan ke panggung tempatnya ijab kabul bersama Bilal nanti. Meski mengenakan cadar dan tidak berhias berlebihan, aura calon pengantin itu terpancar jelas pada diri Fazila. Din, tenangkan diri. Sebentar lagi kamu akan menjadi istri orang. Lihat gimana Bilal memandangmu di sana.
Bilal tersenyum penuh kemenangan karena berhasil mempersunting sang pujaan hati. Fazila duduk di kursi pengantin seorang diri. Bilal duduk lesehan di depan penghulu. Berhadapan di panggung itu, angin sepoi berhembus syahdu. Tidak ada lagi keributan di tempat itu. Mereka menjadi saksi bagaimana Bilal sebentar lagi akan mengucapkan ijab kabul. Tangan Bilal terjulur. Penghulu itu menggenggam tangan Bilal. Saya. Bilal memejamkan tangan dan agak gemetar karena itu adalah pengalaman pertamanya. Saya. Terima nikahnya. Berhenti. Pekik Kafka. Pernikahan ini tidak sah karena Fazila masih istriku. Pernikahan kami masih tercatat secara negara. Pernikahan ini tidak boleh diteruskan. Raung Kafka. Dia masih istriku. Tunjuknya pada Fazila. Kami masih sah suami istri di mata negara. Kafka menunjukkan pencatatan pernikahan mereka lewat ponsel secara online. Fazila gemetar. Mengangkat diri menghadapi Kafka. Mustahil. 5 tahun yang lalu kamu ceraikan aku dengan talak 1 di hari pertama kita nikah. Oh, kamu lupa apa yang terjadi selanjutnya. Surat pembatalan pernikahan itu tidak pernah sampai ke meja pengadilan. Waktu itu aku belum sempat melakukannya karena kamu lebih dulu kecelakaan mobil. Dan aku mengira kamu meninggal dunia. Jelas Kafka. Apa? Fazila memegang kepalanya. Memperhatikan tamu yang saling berbisik. Ayo. Kafka menarik tangan Fazila. Kafka, aku nggak mau. Fazila meronta. Bilal menghadang. Jangan sakiti Fazila lagi. Dia sudah menderita bertahun-tahun. Dia masih istriku secara negara. Kamu tidak akan mungkin bisa menikahinya. Kafka terus membawa Fazila meski perempuan itu menangis dan meronta. Beberapa orang yang hendak menghadang mereka dilibas oleh bodyguard yang datang bersama Kafka. Fazila. Pekik Bilal hingga berlutut di belakang mereka. Bilal. Teriak orang beramai-ramai karena pria itu pingsan. Dina menepuk jidat. Astagfirullah. Kenapa jadi kacau balau begini? Padahal dekornya udah kayak anak presiden yang nikah. Fazila dimasukkan ke dalam mobil putih. Kalian pastikan anak-anakku baik-baik saja. Kafka masuk ke dalam mobil itu. Jalan sekarang, Pak. Fazila masih terguncang jiwanya dengan pernyataan Kafka. Apa maumu? Kenapa kamu senang sekali merusak kebahagiaanku? Fazila memukul-mukul Kafka. Kita urus perceraian secara negara. Lagi pula kamu sudah mentalak 1 aku. Kafka dengan wajah angkuh dan tak punya hati, tidak menggubris ucapan Fazila. Dia tampak sibuk dengan ponselnya. Kamu mau membawaku kemana? Aku benci sama kamu Kafka. Fazila terus memukul Kafka dengan putus asa. Kamu tahu, orang tua angkatku sedang sakit. Dengan sikapmu ini mereka pasti akan hancur. Dari dulu kamu selalu memikirkan orang lain. Tidak pernah memikirkan diri sendiri. Dulu aku memang bodoh dan obsesi denganmu, tapi sekarang aku tidak akan mengulangi kesalahan itu lagi. Kafka tersenyum miring. Oh ya? Aku pikir kamu masih sama seperti waktu SMA. Kenangan waktu SMA itu terlalu sedikit dibandingkan rasa sakit yang terlalu banyak kamu lakukan ke aku. Pernah kenal sama kamu adalah penyesalan dan kesalahan terbesar dalam hidupku. Kafka hening tanpa berkedip sejenak. Ia memandang dari lensa yang berbeda atas ucapan Fazila. Lalu tersenyum miring lagi. Aku tidak peduli. Mobil mewah itu berhenti di depan gua. Mau apa kamu datang ke sini? Fazila meninggikan suaranya. Kita akan rujuk, secara agama kita memang sudah pisah, dan masa idahmu sudah lewat. Itu artinya aku harus ijab kabul lagi.
Kafka mencengkram tangan Fazila. Aku nggak mau nikah sama kamu lagi, Kaf. Bukannya kamu benci sama aku. Kenapa sekarang kamu mau kita menikah lagi? Fazila masih memposisikan dirinya di dalam mobil. Kafka menoleh ke arah Fazila. Aku melakukan ini karena anak-anakku butuh ibunya. Sakit sekali saat Fazila meneteskan air mata. Terus gimana sama perasaan aku? Kamu nggak mikir? Aku tidak peduli, jawabnya dingin. Aku nggak mau. Pernikahan dengan paksaan itu juga tidak akan sah. Baik. Kafka melepaskan tangan Fazila. Aku tidak akan memaksamu untuk menikah secara agama lagi, tapi kamu bisa memilih tanpa paksaan. Kamu mengancamku. Ini pilihan. Dek. Fazila menoleh ke arah lain. Kamu bisa memilih, menikah denganku sekarang atau kamu akan masuk penjara dan seumur hidupmu tidak akan bertemu dengan anak-anakmu lagi. Fazila tertunduk. Dia sudah tahu Kafka yang keras kepala ingin orang tunduk dengan kuasanya. Asal kamu tahu, bukan aku yang hendak melaporkanmu ke polisi, tapi petinggi perusahaan sudah berencana melaporkanmu. Tanpa aku kamu pasti akan masuk penjara. Dan aku bisa saja mengingatkan kamu sudah mati ke anak-anakmu. Pelak. Fazila dengan tangan gemetar menamparkan pipi Kafka. Seumur hidup aku membencimu. Kenapa kamu jahat sekali sama aku, Kafka? Astagfirullah ya Allah. Fazila memegang dadanya. Ayo cepat. Aku tahu kamu pasti akan memilih anak-anakmu. Sekarang kita urus pernikahan ini agar sah kembali secara agama. Kafka menggandeng tangan Fazila. Fazila dengan linangan air mata terpaksa ikut ke dalam gua itu. Mereka melakukan ijab kabul kembali agar menjadi suami istri yang sah di mata agama dan negara. Kini Fazila dan Kafka sudah menikah kembali dan sah secara agama dan negara. Tidak ada pembicaraan saat pulang dari gua. Fazila lebih banyak melamun sambil menyaksikan pemandangan di luar jendela mobil. Kafka sibuk menelepon. Marah-marah. Ya Allah, aku tidak percaya dengan apa yang aku alami hari ini. Fazila memperhatikan cincin pernikahan yang tersemat di jari manis tangan kiri. Star bulir kristal jatuh di cincin berlian pink. Cincin itu pernah diidamkan Fazila waktu SMA. Dulu sewaktu cinta mereka tidak diganggu oleh ilmu hitam, sewaktu SMA dia meminta Kafka menyematkan cincin mahal itu saat mereka menikah. Cincin berlian pink star itu punya sejarah. Tersirat makna cinta sejati yang merepresentasikan cinta Raja Romawi kuno pada ratunya yang abadi. Hanya saja di waktu pernikahan mereka yang pertama, itu tidak pernah terwujud. Tak disangka, 10 tahun berlalu Kafka masih ingat. Apa maksudnya coba? Kenapa kamu melihat cincin itu? Kafka tahu apa yang ada di pikiran Fazila. Ini sudah tidak manis lagi. Aku tahu kamu pasti terpaksa memberikan bekas ratna. Fazila melucuti cincin termahal di dunia itu. Aku haramkan kamu melepas cincin itu. Kalau aku melepasnya kenapa? Kamu akan menceraikanku. Itu memang tujuanku. Bercerai darimu. Kafka menarik napas panas yang menyelimuti dirinya. Aku akan memotong jari-jarimu. Ia menarik tangan Fazila. Lepas. Kenapa? Kamu pikir aku tidak mungkin melakukan itu? Kafka, kamu sudah gila, ha? Fazila meraung. Pak, kita sudah sampai. Ujar sang supir yang sudah muak sekali pada pasangan suami istri yang selalu bertengkar. Padahal baru selesai ijab kabul. Ingat. Tunjuk Kafka. Sekali lagi kamu melepas cincin ini, aku bisa memutilasi jari-jarimu. Fazila malah memukul dada Kafka. Dia tahu perbuatannya itu bisa dikategorikan durhaka kepada suami. Dia lebih memilih cara lain untuk masuk surga.
Mereka tiba di halaman helipad. Ada sebuah helikopter dan pilot yang sudah siap menunggu mereka. Kamu mau ajak aku kemana? Bulan madu. Apa? Fazila jadi merinding. Kafka tersenyum miring. Jangan mimpi, pekerjaanku banyak. Aku lebih memilih menyelamatkan perusahaanku daripada. Fazila lekas berjalan daripada mendengar lidah tajam Kafka yang menimbulkan sakit jiwa. Apa tidak bisa aku bertemu dengan orang tua angkatku dulu? Fazila menengok ke samping. Aku sudah mengutus orang-orangku untuk bertemu dengan orang tua angkatmu. Kafka masih saja sibuk dengan ponselnya. Fazila dengan berat hati masuk ke dalam helikopter. Dia tidak mau meraih tangan Kafka. Rasanya masih sangat sakit sekali hati Fazila dengan sikap arogan Kafka. Wanita bercadar itu tidak yakin pernikahan itu akan membawanya ke surga sana. Seolah rumah tangga itu tak punya tujuan. Helikopter itu tiba di atas gedung dengan hamparan helipadnya. Fazila tak terkesan sedikitpun dengan kemewahan yang terpampang di hadapannya. Dia lebih khusyuk membaca Al-Quran selama berjam-jam. Usai Kafka berbincang dengan pilot dan anak buahnya tadi, dia menghampiri Fazila yang sudah lama turun. Ayo ikut denganku. Kafka hendak meraih tangannya. Tidak perlu memegang tanganku. Aku tidak cacat. Fazila melarikan tangan dan membuang muka. Jangan perlihatkan sikap benci di hadapan anak-anak kita nanti. Kalau bukan karena Zidan dan Wildan, aku juga tidak akan menyelamatkan kamu dengan pernikahan ini. Apa? Fazila baru berani menatap Kafka. Menyelamatkan aku? Dari apa? Apa kamu pikir aku kegirangan? Kafka tetap menggenggam tangan Fazila. Kita harus menjadi orang tua yang baik di hadapan anak-anak. Walaupun kita saling membenci. Lepas Kafka. Liv. Kafka terus membawa sang istri menuju. Kita akan tinggal di lift ini. Ada 15 orang pekerja di sini. Aku tidak akan menjadikanmu pembantu. Kamu hanya perlu menjadi ibu yang baik untuk anak-anakku. Fazila tak mau memandang Kafka. Namun, tangan mereka masih tetap tergenggam. Mereka tiba di lantai dasar menuju ruang keluarga. Sepanjang lift itu turun, Fazila bisa menyaksikan keindahan mansion yang mengusung tema Timur Tengah. Bunda. Zidan dengan karakter hebohnya lekas berlari sempoyongan memeluk sang ibu. Wildan yang kondisinya masih lemah hanya duduk di sofa warna krim. Tersenyum dengan binar-binar kegirangan. Sayang. Fazila berlutut dan memeluk sang putra. Ia rindu dengan aroma sang anak yang selalu memberinya alasan untuk tetap hidup. Kafka memanggil Wildan. Ayo sini sayang. Bunda, enggak pergi lagi kan? Tanya Zidan. Bunda tinggal di sini saja ya. Tinggal sama ayah. Bunda kalian akan tinggal selamanya di sini, sayang. Tegas Kafka sambil mengelus kepala Wildan. Alhamdulillah. Zidan menengadah tangan. Fazila tidak yakin dengan pernikahan problematik itu. Jangankan untuk memikirkan masa depan. Untuk memandang Kafka saja rasanya sakit sekali. Bunda janji ya. Wildan memberikan kelingkingnya pada Fazila. Fazila memberikan kelingkingnya pada Wildan. Hore, Bunda masakin kita setiap hari. Zidan jingkrak-jingkrak. Kafka yang hendak bicara, tidak jadi karena dia harus menerima telepon lagi. Saat kembali, Kafka memeluk dua anaknya. Sayang, ayah harus ke kantor. Kalian tinggal sama Bunda ya. Siap, ayah. Zidan memberi hormat. Sementara Fazila bersikap sangat dingin. Tak mau mengucapkan apapun pada pria yang menjadi suaminya sekarang. Kafka juga dengan hati batunya malah pergi begitu saja. Seorang perempuan. Kepala pembantu di sana datang ke hadapan Fazila.
Nyonya, mari saya antar ke kamarnya. Kami sudah siapkan semua kebutuhan Nyonya. Fazila ikut saja arahan pembantu itu masuk ke dalam lift menuju lantai 3. Ruang kamar yang luas dengan konsep Timur Tengah. Didominasi warna putih dan emas. Kami sudah menyiapkan pakaian Nyonya di ruang sana. Tunjuknya pada walk-in closet. Terima kasih, tolong berikan saya waktu untuk bersama anak-anak. Fazila membungkuk sejenak. Perempuan itu tidak ada membawa ponsel. Dia tak tahu seperti apa pesta dan keadaan Bilal setelah huru-hara di pernikahan tadi pagi. Bunda. Zidan duduk di tepi kasur. Nggak sia-sia Zidan sama Wildan mogok makan 3 hari, ayah mau ajak bunda pulang. Saat ini pikiran Fazila kacau balau. Dia tak tahu harus memutuskan apa. Melihat baju-bajunya, semua sesuai dengan kepribadiannya saat ini. Kenapa dia bisa tahu semua yang aku suka dan ukurannya juga? Fazila rasa Kafka punya jiwa aneh. Kafka memang menyuruh orang untuk mencari semua yang berhubungan dengan Fazila.